Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan ya, ini adalah pertemuan kedua kita, insya Allah dalam matematika peminatan. Materi hari ini adalah fungsi eksponen. Tetap bersama saya Memiati. Sebelum kita mulai, saya ingatkan pulpen dan buku tulisnya ada di tangan masing-masing ya. Tulis lagi, Pak. Oke, siap ya. Baik. Oh, ini komputer ya. Oke. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat mengerti fungsi eksponen. Yang kedua, menggambar grafik fungsi eksponen dengan dasar A lebih besar 1 dan A bilangan pokok A-nya berada di antara 0 sampai 1. Oke, jadi fungsi eksponen ini nanti akan sering kamu gunakan di berbagai bidang ekonomi, biologi, kimia, dan matematika yang memiliki aplikasi penerapan, yaitu berkaitan dengan pertumbuhan dan peluruhan. Nanti itu yang tentang bunga, bank, dan sebagainya. Baik. Nah, ini kemarin ya, sifat-sifat eksponen di pangkat bilangan positif, bahwa kalau dia A pangkat N itu dikalikan N faktor, A-nya sampai N faktor, maka kita bacanya kan A pangkat N. A itu adalah bilangan apa? Bilangan basis atau bilangan pokok. Dan N itu adalah pangkat dari eksponen. Itu yang perlu kamu ingat. Kemudian kalau dia pangkat 0 sama dengan 1, ini dua ini dulu yang diingat ya. Oke. Kita lanjut ya. Grafik fungsi eksponen sebelum ke sini, ini kan ada penjelasan diketahui bahwa X anggota himpunan. Intinya seperti ini. Seperti ini. Kamu sudah belajar fungsi di kelas 8 SMP, ya? Ya, Bu. Oke, ini sudah belajar fungsi di kelas 8 SMP. Nah, sekarang kalau belajar fungsi, ini kan dia fungsi eksponen ya. Ketika belajar fungsi, kan ada misalnya F. X sama dengan A. Oke, X ini adalah siapa? Eksponen. Masih ingat? Domain ya. X itu adalah siapa? Si domain. A itu adalah siapa? Hasilnya. Nah, fungsinya nanti ditentukan. Contoh, sebelum ke soal ini, contohnya. Kalau ada fungsi f(x) sama dengan, misalnya sama dengan 2x, maka ketika kamu isi f-nya, x-nya itu 1, maka di sini kamu buat apa? 1. 2 kali 1. Maka hasilnya berapa? 2. Hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 2. Jadi sama di fungsi eksponen, konsep dasarnya seperti itu juga, tapi fungsinya adalah dalam bentuk pangkat, dalam bentuk eksponen. Jadi di sini kamu ada diketahui X anggota himpunan bilangan real. X anggota himpunan bilangan real, fungsi eksponen itu merupakan fungsi yang memetakan setiap X. Setiap X ini adalah domainnya ke fungsi fx. Fx-nya bentuk fungsinya adalah A pangkat X dengan A-nya besar dari 0. Besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Kenapa? Kalau dia sama dengan 1 kan dipangkatkan berapa aja, hasilnya adalah 1. Gitu ya. Oke. Nah, jadi bentuk umum eksponen itu sama. Nanti kamu akan ketemu sama fungsi-fungsi. Nah, ketemu fungsi misalnya di sini ya, dari contoh ini kamu dapat nih fx sama dengan misalnya 2 pangkat X. Maka kamu untuk menghasilkan nilai fungsi tersebut, kita lihat X yang memenuhinya siapa. Misalnya X yang di sini, misalnya diberitahu X-nya adalah 1, 2, 3. Maka kamu bisa menghasilkan fungsi eksponen itu adalah F berapa? Pada saat dia X-nya 1, maka ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan berapa? 2. Ketika F-nya, ini F-nya 2, maka ini sama dengan 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Oke. Nah, kemudian ketika F-nya 3, berarti ini hasilnya adalah berapa? 2 pangkat
2 pangkat 3 2 pangkat 3 hasilnya. Pangkat 3. sama dengan Udah 8. paham arti Dengan 8. fungsi eksponen? Paham. Paham ya? Jadi sama konsepnya dengan fungsi yang telah kita pelajari, cuma bentuknya dalam eksponen. Nah, berikutnya untuk menggambar grafik. Nah, ingat kalau suatu fungsi kalau kita terjemahkan ke dalam grafik kartesius, kan kamu punya nih kalau grafik kartesius, kita kan punya nih gambar grafik kartesius itu ada sumbu apa aja? Sumbu X sama sumbu Y. Oke. Si X yang mana? Si X yang mana? X yang Horizontal X. Iya, X itu yang domain ya, yang dia X-nya sama dengan tadi kita punya angka 1, 2, 3 seperti itu. Si Y itu siapa? Si Y ini adalah fungsi hasil fungsi kan atau siapa? F X. Oke. Maka kalau kamu buat ini hubungannya nanti kamu dapat di 1 pasangannya siapa? 1 tadi pasangannya berapa? Ketika X-nya 1 hasilnya berapa? 2. Ketika X-nya 1, 2. Ketika X-nya 2, Y-nya berapa? 4. Ketika X-nya 3, ketika X-nya 3, Y-nya berapa? 4, 8. Itulah titik-titik hasilnya. Nah, kalau yang namanya grafik, kita tinggal hubungkan saja hasil titik potong X, Y-nya, begitu ya. Jika maka dapatnya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi udah jelas ya gambarannya fungsi eksponen hubungannya ke grafik seperti apa hasilnya. Oke, jadi di sini bentuk umum fungsi eksponen adalah Y sama dengan fx ka pangkat x. Ya, dia merelasikan X ke fungsi KA pangkat X. Nah, di sini X-nya tidak berhingga ya, sempurnanya. A itu disebut bilangan basis pokok, dia harus besar dari 0. Hanya harus besar dari 0. Oke. Kemudian, A itu bisa yang besar dari 0 ada 2 kemungkinan lagi. Ada dia bentuk pecahan ketika dia berada di antara 0 sampai 1, dan ada dia yang besar dari 1. Oke, yaitu variabel tak bebas kita mengikuti domainnya, artinya K itu adalah konstanta. Oke, paham ya secara ringkasannya? Baik, kita masuki. Paham, Bu. Jadi kan fungsi grafik fungsi eksponen itu adalah hasil kumpulan titik-titik pasangan X, Y, X, Fx, seperti itu kan? Nah, Ya, Bu. ketika kamu nanti menggambar, nah ketika kamu menggambar grafik fungsi yang ini fx sama dengan ka pangkat x, inilah pada saat a-nya basisnya itu besar dari 1 atau bilangan bulat yang besar dari 1. Nah, kalau dia nilainya nanti lebih kecil, nah ketika a-nya ini ketika a-nya ini berada di antara 0 sampai 1, maka inilah gambaran grafiknya. Oke, nanti kita coba ke soal ya, ini gambaran grafiknya. Oke. Nah, dari grafik tadi apa langkah-langkah yang ingin kamu lakukan ketika mau menggambar grafik? Berarti kita kan harus ada langkah-langkah yang menggambar sama seperti kamu menggambar garis lurus, menggambar persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, kan ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pasti kita tentukan dulu, lihat dulu grafik fungsi fx-nya apa. Oke. Setelah itu supaya lebih cantik, boleh kamu ambil titik potong terhadap sumbu Y. Kalau dia titik potong terhadap sumbu Y, berarti di sini pada saat di sini titik potong sumbu Y berarti apa artinya? X-nya sama dengan 0. Jadi pada saat ini kamu nanti mensubstitusikan ketika X sama dengan 0, berapakah titik K-nya? Dapatlah titik potong sumbu X, Y-nya. Kemudian sumbu X merupakan asimtot. Asimtot yaitu garis yang didekati fungsi. Nah, di sini nanti kamu akan dapat garis nih. Ini kan gampang nih, kelihatan garisnya. Ini dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Itu yang namanya asimtot. Ya, mendekati grafik fungsi. Dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Kenapa? Karena ini tidak ada yang dia per 0. Paham ya? Jadi dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Nanti ada lagi dalam soal itu dia tidak akan memotong garis X sama dengan. Oke. Kemudian grafik fungsi
grafik fungsi f(x) k a pangkat x merupakan fungsi monoton naik. Berarti ini dia naik, artinya nih makin ke kanan dia. Kalau nanti dia di A-nya itu berada di antara 0 sampai 1, dia ke kiri. Itu namanya monoton turun. Oke, itu penjelasan ininya saja. Baik, kita mungkin lebih mudah kalau dia ke contoh soal ya. Contoh soal. Ya, Bu. Jadi langkah mudahnya itu ketika kamu ada fungsinya, tentukan titik-titik bantu, nilai X dan Y-nya, kemudian buat titik-titiknya, buat titik-titik yang titik bantu yang sudah kamu dapati pada bidang koordinat, kemudian hubungkan titik-titiknya. Jadi itu dia intinya. Cari titiknya, titik bantu, kemudian gambarkan di bidang koordinat, hubungkan titik-titiknya. Itulah cara menggambar grafik fungsi eksponen. Nah, ini contoh 1. Nah, udah siap ya buku dan kertasnya. Dalam bidang kartesius yang sama, gambarlah sketsa grafik fungsi berikut. f(x) sama dengan 2 pangkat x. Oke, kita mulai dari A ya. f(x) sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini apa yang kamu lakukan? Kamu boleh menggambarkan dulu titik bantunya. Titik bantu itu pilih yang angka yang mudah, jangan angka yang terlalu besar. Ya, jadi kita ada punya siapa? Punya X dan punya Y, gitu ya? Oke. Oke, nah sekarang ketika X-nya misalnya -1, Y-nya berapa ya? 2. 2 pangkat -1 sama dengan berapa ini? 1 per 2 pangkat. Hati-hati, lupa, jangan dilupakan sifat-sifat yang lalu. 2 pangkat -1 senilai dengan berapa? 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 2 Ya, 1/2 ya. Oke. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? 1. 1. Ketika X-nya 1, Y-nya berapa? 2. 2. Y-nya 2. Ketika X-nya sama dengan 2, Y-nya berapa? 4. 4. Sampai sini bisa ya. Maka kamu punya titik-titik bantu. Titik-titik bantu itu titik-titik berapa saja? Titik-titik bantunya, kamu punya titik bantunya berapa aja? Untuk menggambar X, Y. Titik itu X, Y ya. -1, setengah. Kemudian berapa lagi? 0,1. 2,4 dan seterusnya. Kamu boleh lanjutkan ke sini, boleh lanjutkan ke belakang. Oke, sementara ini yang saya ambil. Ya. Nah, apa yang terjadi? Inilah titik bantunya tadi. Benar ya? Ketika X-nya -2, berarti ini 1/4. Ketika X-nya -1 sama dengan berapa? Setengah. Ketika X-nya 0, di sini Y-nya 1. Ini 1 X-nya, berarti Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 4, dan X-nya 3, Y-nya 8. Paham sampai di sini? Nah, kita nggak bahas yang B dulu ya. Kita nggak bahas yang B dulu, pelan-pelan. Oke, baik. Nah, gambarnya perhatikan. Tadi titiknya di sini kan supaya rapi saya gambar di sini ya. Titiknya tadi ketika X-nya, tadi fungsi yang kita pakai adalah fungsi ini. f(x) sama dengan 2x. Yang soal A. Seperti itu ya. Berarti tadi pasangan titiknya ketika X-nya -2, pasangannya adalah 1/4. Ini nggak akan memotong nih. Nggak akan memotong. Dia masih di atas sumbu X. Oke. Kemudian ketika X1 ini setengah. Ini adalah nilainya tadi berapa? Setengah. X-nya 0, ini dia. Ini dia titiknya. Ketika X-nya 0, di sini adalah titik berapa tadi? 0,1 ya? 1. Oke, ketika 1 dia 1,2 dan ini Kedua aja 2,4 dan seterusnya. Jadi tariklah, hubungkan titik-titik tersebut, dapatlah fungsi eksponennya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Yuk, kita mulai ya. Yang di soal nomor B-nya sama ya. Sama, ini sama-sama biar mudah. Atau ada yang mau mewakili? Coba ya, Bu. Siapa ini? Muammar. Ya, Muammar. Muammar dari kelas apa?
Muammar? Nanti kita lihat, pastikan. Aku Silakan. saja. Bu. Dimulai Saya, dari Bu. berapa? 21. Si Sinta yang ciri ini. Berapa ini min 1? Berarti X-nya berapa di sini? Satu per empat. Ketika X-nya min 1, Ripaldi ini berapa? 1/4, Bu. 1/4, ya benar. Ketika X-nya 0, 1, Bu. 1. Ketika di sini 1 ini berapa? 4. 4. Oh 2, dan jawab 2 siapa itu? Hati-hati. 2 pangkat. Di sini 4 pangkat X, bukan 2 pangkat X ya. GX sama dengan X. Berarti ketika X-nya ini 1, berarti 4 pangkat. Di sini 4 pangkat 1. Hasilnya adalah 4. Hati-hati ya. Kalau X-nya 2, berarti di sini 4 pangkat 2. Berarti ini hasilnya adalah berapa? 4 pangkat Iya. 16, Bu. 11. Nah, kok 8 sih? 16. Oke, bisa ya? Bisa? Baik. Oke, jadi hasilnya tadi kita dapati. Nah, ini dia. Ini dia. Min 2 seper 16, min 1 seper 4, 0, 1, 1, 4, 2, 16, 3, 64. Itu dia ya. Oke, baik. Bu. Nah, ini dia grafik fungsinya. Grafik fungsinya adalah grafik GX sama dengan 4 pangkat X. Tinggal dihubungkan, dia gambarnya monoton naik ke atas dan dia tidak pernah memotong sumbu X. Seberapa kecil negatif pun X penggantinya, dia tidak akan memotong sumbu X. Baik, kita lanjutkan di soal kedua. Perhatikan. Lukislah grafik fungsi fx 2 pangkat X untuk X bilangan real. Nah, ini sama ya. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Lukislah grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X dengan pada grafik fungsi sumbu XY ya, koordinat XY. Jadi di sini sama. Kita masukkan saja nilai X-nya sama dengan berapa, titik bantunya dimulai dari min 3 nih, gambar saya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi ini pasangan titiknya yang diperoleh adalah min 3,1/8, min 2,1/4, min 1,5, 0,1, 1,2, 2,4, 3,8. Oke, maka kita peroleh nilainya itu adalah min 3, ini titiknya ya tadi ya. Ketika dia min 3 hasilnya adalah 1/8. Kemudian ini min 2 1/4, 1/2. Berarti ini posisinya setengah. Oke, dihubungkan titiknya, tarik garisnya. Ini kurva mulus ya. Jangan patah-patah narik garisnya. Jadi hubungkan antara satu titik dengan titik yang lainnya dengan garis kurva mulus, garis lengkung tapi kurvanya kurva mulus. Oke, bisa ya sampai di sini. Kita lanjut ya. Baik. Lanjut, Bu. Sekarang soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga agak berbeda sedikit. Kenapa? Karena basisnya itu adalah pecahan, berada di antara 0 sampai 1. Nah, di sini lukislah grafik fungsi fx sepertiga pangkat x untuk x bilangan real. Nah, ini sama, langkah-langkahnya tetap sama yang kamu lakukan. Jadi, ketika menggambar ini tetap sama, kita boleh dimulai dari, supaya lebih cantik, ini dimulai ketika dia titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan sepertiga pangkat 0. Maka dapat Y-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Jadi titiknya adalah 0,1. Oke. Nah, sampai di sini bisa. Ketika X-nya min 3, berarti ini kita ambil ya. Ketika X-nya min 3, berarti Y-nya sama dengan berapa? Hasil dari 1/3 pangkat berapa? Min 3. Yuk, sifatnya. Jadi berapa? Sampai di sini biar lebih. X-nya tadi min 3, maka Y-nya adalah sepertiga. Tadi bilangan basis sepertiga kan? Pangkat min. Iya, Bu. Ya, ini jadi berapa? 27. 27 dari mana?
3/3. Iya, pangkat negatif berubah jadi positif jika bilangan basisnya dibalik. Itu ya sifat yang kemarin kita Iya, Bu. pelajari. Ini Iya, sama Bu. dengan 3/3, 27. Baik. 7. Kalau dia min 2, berarti di sini sama ya, 1/3 pangkat minus 2. Hasilnya Dua. sama dengan berapa? 3/2. 3/2. Hasilnya 9. Dengan 9, Kemudian Bu. ketika X-nya sama dengan 3, berarti di sini berapa? 1/3 pangkat. 1/3 pangkat min 1. Oh, ini min 1 ya. X-nya 1 ya. Oke, min 1 berarti ini sama dengan 3 pangkat 3. 1. Hasilnya 3. Bisa ya? Hingga. Nah, kalau dia X-nya 0, ini saya jabarkan 0, maka di sini adalah 1/3 pangkat 0. Hasilnya sama dengan Pangkat 1. 0. Pangkat 0, 0. berarti dia pangkat 0, 1. Jangan Oh, iya. lupa. Oke, ketika dia 1 berarti ini 1/3 pangkat 1. Hasilnya adalah 1/3. Kamu lihat ya, gambarnya kan dari yang negatif tinggi ya pasangannya. Min 2 pasangannya 27. Yang dia min 1 pasangannya adalah tadi berapa? 3. Dia makin besar pangkat negatifnya, maka dia makin ke atas. Makin besar pangkat positifnya, dia akan makin turun ke bawah. Inilah hasil grafik fungsi yang dikatakan monoton apa tadi? Makin ke kiri dia. Makin ke kiri. Makin menurun. Berarti monoton tuh Turun. turun. Itu yang dimaksud. Jadi gambarnya mudah. Sama mudah ya, paham ya? Tinggal kamu substitusikan nilai X sama Y-nya saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat. Nah, ini agak berbeda sedikit. Agak berbeda sedikit ya. Sebuah fungsi eksponen Y sama dengan K A pangkat X diketahui grafiknya melalui titik 0,5 dan 2,20. Tentukan fungsi eksponen tersebut. Jadi nanti di sini kamu belum diketahui koefisiennya berapa, belum diketahui variabel A-nya berapa, bilangan basisnya berapa. Tapi sudah diketahui 2 titik yang berbeda. Ya, 2 titik yang berbeda yang memenuhi fungsi ini. Oke, sebagai gambaran. Kalau kamu punya fungsi Y itu sama dengan 2 pangkat X. Kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan berapa? 2. Sama dengan 2. Kamu akan dapati titiknya ini adalah 1,2. Sampai di sini bisa? Bisa. Oke, sekarang kita punya fungsi. Kan kamu bisa menempatkan 1 ini di X, 2 ini di Y. Seperti itu kan? Sekarang kita balik fungsinya. Ketika kamu dapat fungsinya Y sama dengan K kali A pangkat X, di sini kamu punya titik 0,5. Oke, ini nilai siapa? X sama X, Bu. X, oke. Ini nilai siapa? Y, Bu. Berarti ini bisa kita rubah menjadi apa? 5 sama dengan K dikali A. 5 sama dengan Jadi A. sama Dengan dengan K-nya belum diketahui, A-nya belum diketahui, X-nya pangkat berapa? 0. Pangkat 0. Maka kamu dapati kalau disederhanakan 5 sama dengan ini pangkat 0 ya. Pangkat 0 berapa setiap yang dipangkatkan 0? 1, Bu. 1. Berarti ini tinggal berapa? K kali 1. Kamu dapati nilai K berapa? 5. Oke, sampai di sini bisa? Nah, kita hubungkan lagi. Oke. Ketika Y-nya, Y sama dengan tadi fungsinya K A pangkat X, titiknya 2,20, maka ini artinya ini nilai siapa? X. Nilai 20 berarti kamu bisa rubah fungsinya menjadi apa?
20 sama Kali hanya belum diketahui X-nya berapa? A pangkat 2. A pangkat 2. Bisa ya? Nah, Bisa, Bu. titik 0,5 dan 2,20 ini miliknya si Y sama dengan K pangkat AX kan? Iya, Ya, Bu. fungsinya Iya, sama Bu. kan? Berarti I-nya harus sama. Di sini kita udah dapat I-nya sama dengan berapa? 5. 5. Kita substitusikan. Maka kita dapati 20 10 sama dengan 5 K pangkat 2. Oke, bisa ya? Berarti A pangkat 2 berapa, Nak? 4. 4. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 2. A-nya 2. Boleh nggak minus 2? Boleh. Boleh. Hati-hati ya, kita tadi bicara grafik fungsi untuk A-nya besar dari 0. Ya. Oke, grafik fungsi. Berarti yang kita ambil adalah A-nya sama dengan 2. Berarti Dua. bisa didapat nggak fungsinya apa? Kita sudah punya nilai A, punya nilai K, maka secara umum fungsinya tadi Y sama dengan K A pangkat X itu senilai dengan siapa? Y sama dengan K-nya berapa, Nak? 5 5 kali Y 2 2 pangkat Pangkat 2. 2 pangkat 2 lagi. Kan kita mau cari fungsi secara umum. Tentukan fungsi eksponennya. Atau dengan kata lain, f(x) sama dengan 5 kali 2 pangkat X. Inilah fungsi eksponennya. Bisa paham? Jadi kalau seandainya nanti kamu ketemu sama masalah yang seperti ini kan dia dalam apa? Dalam kalimat diketahui titik-titiknya. Ada nanti soal, dia diketahui grafiknya duluan. Jadi kamu tinggal cek aja 2 titik dari grafik tersebut, rubahlah ke dalam bentuk seperti ini. Maka kita dapati fungsinya. Jadi kebalik ya, bisa soal itu tipenya yang diketahui apanya duluan? Yang diketahui adalah fungsinya, diminta grafik yang mana, atau kebalikan, diketahui grafiknya, diminta fungsinya. Sampai di sini ada pertanyaan, bisa paham? Bu, itu Bu. Ya Risnawati, ada yang mau ditanya? Ada Bu, itu kan yang itu Bu, Y sama dengan K kali A pangkat X. Itu A pangkat 0-nya itu dari mana Bu? Saya kurang Diketahui dari soal. Ini diketahui dari soal apa? Dia melalui titik. Melalui titik. Berarti kalau kita gambarkan secara ini sketsa ya. Sketsa ini kita belum tahu gambarnya. Ada sebuah eksponen, dia melalui titik 0,5. Berarti di sini ada titik 0 sama 5. Seperti itu. Kemudian ada titik pada saat dia 2, pasangannya di sini 2. Kalau di sini dia 2, cobalah di sini ya. 2, di sini 20. Seperti itu. Dia punya 2 titik yang diketahui karena dilalui oleh titik 0,5 dengan titik 2,20. Oke, Risna. Nah, titik ini berarti miliknya si fungsi Y sama dengan K dikali A pangkat X. Titik 2,20 juga miliknya si Y sama dengan K kali A pangkat X. Paham? paham. Maka dari situ kita kembalikan. Tadi Y itu siapa? Kalau di titik 0,5 pasangan koordinat ini menyatakan X, Y. Oke? Maka diketahui X-nya 0, Y-nya berapa? 5. Kita fungsi eksponen ini. Seperti itu. Bisa, Risna? Paham? Oke, jadi dari mana nolnya? Kan tadi fungsinya A pangkat X. Berarti domainnya adalah Oh iya Bu. Iya. nol. Iya Bu, iya. Oke, bisa ya? Bisa. Ada lagi? Tidak, Bu. Tidak. Paham ya? Insya Allah paham ya? Kerjakan setelah supaya ini. Paham Bu. Tadi penyelesaiannya. Iya, Bu. Jadi dari fungsi eksponen ini intinya coba kamu lihat, boleh di screenshot atau apa?
Di sini intinya adalah ketika dia fungsinya bilangan basisnya besar dari 1, maka dia mempunyai titik potongnya nanti di 0,1 ya. Oke, tapi tergantung juga fungsi eksponennya ketika ditambah konstanta dan sebagainya. Range-nya itu dari 0 tak hingga. Nah, dia domainnya antara min tak hingga sampai tak hingga. Jadi seluruhnya bisa memenuhi. Kamu cukup ambil sampelnya saja ketika menggambar. Nah, fungsinya dikatakan fungsi naik, ya, dikatakan fungsi naik. Nah, kalau dia pangkatnya negatif, maka nanti dia fungsinya itu adalah fungsi turun. Turun. Itu dia grafik fungsi eksponen. Ya, jadi intinya kamu dapat fungsi, tentukan titik bantu, gambar grafik, atau ada grafik, ambil contoh sampel fungsi, maka kamu akan dapat jawaban fungsinya apa. Seperti itu ya kebalikannya. Ya, Baik, Bu. kalau ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Fungsinya Tidak, Bu. kalau dia melalui asimtot, ya asimtot dia kalau dia fungsinya dalam fungsi X, dia tidak akan pernah, kenapa tidak akan pernah memotong sumbu X? Tadi jawabannya sudah ada ya. Karena nilainya itu berapapun pangkatnya, kalau bilangan basisnya positif, berapapun pangkatnya maupun pangkat negatif tak hingga, hasilnya tetap tidak akan pernah negatif, tidak akan pernah terpotong di 0, iya kan? Dia 1/8, 1/16, 1/32 tadi ya, untuk 2 pangkat, itu dia. Jadi dia tidak akan pernah memotong. Nah, fungsinya itu adalah fungsi apa? Fungsi naik. Makin besar X-nya, maka fungsinya akan makin besar hasilnya. Kalau dia pangkatnya pangkat negatif, bilangan basisnya adalah bilangan pecahan antara 0 sampai 1, berarti pecahan ya, maka fungsinya turun. Makin besar X-nya, maka nilai Y-nya akan semakin kecil, mendekati sumbu X. Paham ya? Baik, sebelum kita akhiri ada pertanyaan. Ini ada latihan buat kamu. Boleh di screenshot, latihan mandiri saja. Kalau kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti kita ada forum diskusi di psikologi ya. Ini latihannya. Coba sketch gambarnya. Oh, saya paham gambarnya seperti ini. Oke, atau boleh langsung ke nomor WA saya ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak, Bu. Tidak paham semua ya, insya Allah ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.